Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustami'in, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Lisan kita selalu mengucap tahmid, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jawarih kita, anggota badan kita selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Mustami'in, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan yaitu pembahasan kitab Ar-Risalatul Jami'ah Tadhkiratun Nafi'ah yang dikarang lil Imam Al-Alamah Al-Muhaqqiq Az-Zahid Qutbir Rabbani Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habshi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wal muslimin amin ya rabbal alamin. Kita akan teruskan pembacaan kitab Ar-Risalatul Jami'ah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habshi radhiyallahu anhu. Maka beliau memulai yaitu kitabnya, yaitu Ar-Risalatul Jami'ah. Yang pertama didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tahmid, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengucapkan salawat terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memberi bagaimana wajibnya seorang muslim wal muslimat untuk mencari ilmu. Kemudian fadilah, keuntungan orang yang selalu thalabul ilm, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau meneruskan yaitu dengan wa ba'du fa hadhihi masailun mukhtasarah min ba'di kutubi hujjatil Islam al-Ghazali ghaliban man arafaha wa amila biha narju lahu minallah ayyakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa billahi taufiq. Jadi beliau setelah mengucapkan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, setelah itu semuanya beliau mengucapkan fahadihi masailu mukhtasarah. Kitab Ar-Risalatul Jami'ah yaitu adalah sedikit ya atau ringkas membahas masail-masail, yaitu membahas masalah-masalah mukhtasarah yang sangat ringkas, yang mana masail-masail tersebut diambil daripada min ba'di kutubi hujjatil Islam al-Ghazali, sebagian dari kitabnya Imam Ghazali, yaitu Hujjatul Islam. Di sini adalah Al-Imamul Ghazali. Siapa mustami'in, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa Syekh Hujjatul Islam? Siapa Imam Ghazali itu? Imam Ghazali adalah Abu Hamid, ya, nama asli beliau Abu Hamid itu Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, ya, itu nama beliau. Loh, terus kenapa diberi gelar Al-Ghazali? Karena ya kita membahas sedikit kisah daripada Imam Ghazali. Karena Al-Imamul Ghazali, ya, Ghazal itu artinya tukang tenun, tukang jahit. Jadi ayah
abah daripada Imam Ghazali itu orang biasa, ya, orang biasa, bukan ulama, ya, bukan kiai, tapi luar biasa mampu mencetak anaknya yaitu Muhammad yang dijuluki Imam Ghazali tadi, yaitu Muhammad, ya, punya adik namanya Ahmad. Keduanya itu luar biasa, ya. Keduanya itu menjadi ulama besar, menjadi orang soleh. Khususnya Imam Ghazali ini yang sangat terkenal sekali. Banyak karangan kitab-kitab beliau. Yaitu salah satunya yang terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid, yaitu kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Al-Imamul Ghazali. Kita lihat, ya. Orang tuanya orang biasa, tukang tenun. Tapi anaknya menjadi ulama besar, ya. Anaknya menjadi ulama besar, orang-orang saleh yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, adiknya yaitu Imam Ahmad, ya kan. Itu ketika naik ke mimbar mau khutbah. Ya, beliau ini belum khutbah, baru naik saja ke mimbar. Jadi orang-orang sudah melihat wajah beliau. Orang-orang itu sudah pada nangis bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking luar biasanya Imam Ahmad ini. Dari siapa Muhammad? Itu dari orang biasa, orang tuanya, bukan ulama. Nah, begitu juga Imam Muhammad yaitu Imam Ghazali. Karangannya luar biasa, kitabnya banyak sekali yang dikarang. Mustami'in pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa resepnya? Yaitu resepnya abah beliau, ayah beliau, yaitu yuhibbul ulama wa yuhibbus salihin. Resepnya adalah cinta terhadap ulama dan cinta terhadap orang-orang saleh. Ya kan, dikisahkan, ya. Jadi ketika abahnya Imam Ghazali ini, ya kan, ketika bertemu dengan ulama dengan membawa Imam Ghazali, ya, itu Imam Muhammad, apa yang diminta kepada ulama tersebut? Beliau membawa air, ya kan, kepada ulama tersebut, minta didoakan, ya, agar Muhammad tadi, ya kan, Imam Ghazali tadi menjadi ulama besar, menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang manfaat kepada semua orang. Didoakan kepada ulama tersebut. Akhirnya airnya diminumkan. Dengan hatinya, dengan sungguh-sungguh ingin menjadi bagaimana anaknya agar menjadi orang yang saleh, menjadi ulama besar. Jadi beliau itu semangat ketika ada majelis-majelis, ada julasaul khairat, ada tempat duduk yang baik, membahas agama, membahas ilmu agama. Beliau tidak pernah absen, selalu hadir, selalu membawa anak-anak beliau. Ya, ajibnya mustami'in, luar biasanya, ya, abah Imam Ghazali ini ketika melihat ulama yang luar biasa, beliau langsung menangis, ya, meneteskan air mata, menadahkan tangannya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah anak saya Muhammad dan Ahmad ini sebagaimana yang saya lihat sekarang. Setiap lihat ulama seperti itu, ya Allah, jadikanlah anak-anak saya sebagaimana yang saya lihat sekarang. Itu doa beliau. Maka dengan sidqun niyah, dengan benar-benar niat dalam hati, keseriusan berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan anaknya menjadi ulama besar, menjadi orang saleh. Yang diminta bukan macam-macam, ya Allah, jadikanlah anak saya orang yang kaya, jabatannya tinggi, tidak. Jadikanlah anak saya menjadi ulama besar, menjadi orang saleh, menjadi orang yang bisa manfaat kepada seluruh manusia. Ini permintaan beliau. Akhirnya dengan keseriusnya hatinya meminta kepada Allah, akhirnya serius dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hujatul Islam, bukti kebesaran Islam, yaitu ada di Imam Ghazali. Mustami'in pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran kepada kita sebagai orang tua. Ya, maka anak kita hendaknya, ya kan, kita didik sebagaimana orang-orang terdahulu yang sudah sukses mendidik anaknya.
Ya. Jadi anak itu enggak harus dimanja, ya. Anak itu enggak harus selalu dituruti apa yang diomongkannya, ya kan? Hati-hati seorang orang tua ketika selalu mengiyakan apa yang dikatakan anaknya, hati-hati ketika besar. Sulit untuk menjadi orang yang soleh, sulit untuk menjadi ulama. Apalagi urusan agama, ya kan? Jangan sampai mengiyakan. Urusan agama itu harus tegas, harus keras, ya kan? Agar kelak kita mendapatkan madu, bukan mendapatkan racun. Ya. Ketika kelak kita sudah tua, ya, kita mendapatkan kisah yang indah di dalam kehidupan kita. Dan surga ketika di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Imam Ghazali luar biasa, ya kan? Luar biasa. Ya, kealimannya, kesolehannya, kezuhudannya, kewara'annya, ya, keilmuannya tidak diragukan lagi. Dan Imam Ghazali ini, Imam Muhammad dan Imam Ahmad ini dari orang biasa, bukan dari keturunan ulama, orang biasa, tukang tenun saja, tapi mampu mencetak, ya kan, ulama-ulama besar. Itu berkat mujahadah, seriusnya orang tua di dalam munajat kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustami'in, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, Alkitab Ar-Risalatul Jami'ah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu sebagian banyak daripada kitabnya Hujjatul Islam, yaitu Imam Ghazali. Nah, kemudian Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mendoakan, ya, bagi orang yang mau mempelajari dan mengamalkan apa yang ada di dalam isinya kitab Ar-Risalatul Jami'ah, man arafaha, siapa orang yang mau mempelajarinya, wa amila biha, setelah mempelajari kitab tersebut, wa amila biha, kemudian mau mengamalkannya, apa yang diminta Habib Ahmad bin Zain, narju lahu minallah, Habib Zain meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ayakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan, supaya agar orang yang mempelajarinya diberi ilmu zahir wa batinan. Apa itu ilmu zahir? Apa itu ilmu batin? Ilmu zahir dan ilmu batin adalah ilmu yang mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustami'in, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit ini, ya kan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, ya, mampu mengamalkan apa yang ada di isi kitab Risalatul Jami'ah. Jadi dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah itu ada 3 fasal atau 3 bahasan. Yang pertama masalah fikih. Yang pertama adalah masalah keimanan, ya, masalah tauhid. Kemudian yang kedua adalah masalah fikih. Yang ketiga adalah masalah hati, ya. Hati, masalah kebersihan hati. Bisa dikatakan masalah tasawuf, ya kan? Maka kitab yang mukhtasarah ini, Masail Mukhtasarah, masalah-masalah yang ringkas tapi mencakup luar biasa ini, yaitu 3 bahasan, 3 bab, 3 fasal. Yang pertama adalah masalah tauhid, yaitu, kemudian yang kedua adalah masalah fikih, yang ketiga adalah masalah bagaimana cara membersihkan hati dari sifat-sifat yang tidak disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit ini, semoga Allah beri keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.